not much to do when all I can. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Share lagi kegiatan aku hari ini dan diawali ini tuh di pagi hari ya teman-teman. Di sini aku itu rencana mau masak gulai ya teman-teman, karena masih ada daging gitu sama kulit sama kikil gitu ya waktu sisaan daging kurban kemarin. Dan di sini untuk bumbu gulainya itu kan aku ada beli bumbu gulai yang udah jadi ya teman-teman. Dan ini aku tambahin untuk bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih, aku kasih merica sama tadi aku kasih ketumbar sedikit. Nah, seperti biasa di sini untuk bumbunya aku ulek ya teman-teman. Nggak tahu kenapa pokoknya itu suka ngulek aja gitu ya. Pokoknya lebih ringkas dan lebih cepat aja diulek kayak gini. Nah, ini tadi udah aku tambahin untuk gula sama micin sama garam ya teman-teman. Dan di sini juga aku tambahin untuk jahe sama lengkuas. Ada juga aku kasih serai ya teman-teman. Dan lanjut tadi nguleknya tuh udah selesai. Di sini aku manasin untuk minyak dan ini karena minyaknya udah panas ya teman-teman. Di sini aku mulai tumis untuk bumbunya. If I can lay down beside you. Oh ya teman-teman, ini tadi tuh waktu aku masukin bumbu gulainya itu nggak ke record karena aku nggak tahu gitu kalau kameranya itu belum on ya teman-teman. Nah, karena ini tuh udah aku tumis dan baunya udah harum, aku tambahin untuk airnya ya teman-teman. Karena di sini aku tuh pakai santannya santan bubuk kayak gini, aku nggak pakai santan yang diperas gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai santan bubuk. Forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Nah, tadi untuk santannya udah tercampur rata ya teman-teman dan ini udah aku masukin untuk kikilnya. Di sini tuh campur ya teman-teman, ada kikil, ada juga daging, ada juga tuh tetelannya. Jadi di sini tuh campur gitu, nggak semua daging gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk kikilnya udah masuk semua ya teman-teman dan di sini aku aduk-aduk sebentar dan aku tutup supaya tuh cepet mendidih dan cepet empuk juga gitu untuk kikilnya. Sebenarnya ini tuh lama banget gitu waktu aku ngerebus ini tuh agak lama, cuman aku skip ya teman-teman dan ini tuh udah mendidih. Tadi juga udah aku icipin juga untuk rasanya, alhamdulillah itu udah pas. Dan ini udah mendidih agak lama ya teman-teman, cuman aku di sini percepat aja biar durasinya tuh nggak kepanjangan. Nah, kayak gini teman-teman, alhamdulillah udah mateng. Di sini aku taruh di wadah kayak gini sedikit karena mau buat makan pas suami. Nah, kayak gini aja masakan gulai aku ala-ala aku ya kayak gini gitu ya teman-teman. Kalau untuk rasa sih menurut aku udah pas, udah enak. Tapi ya balik lagi ke selera gitu ya teman-teman. Nah, tada udah mateng ya teman-teman. Dan lanjut di sini setelah tadi aku tuh masak gulai, di sini lanjut aku sapu-sapu di halaman depan ya teman-teman. Dan jangan salfok itu si kakak sama si dede itu lagi duduk di depan pintu. Oh ya teman-teman, ini tuh videonya aku ambil pas hari Minggu ya teman-teman. Jadi si kakak itu kan libur sekolah gitu. Jadi pagi itu agak santai ya teman-teman. Jadi bikin sarapannya itu nggak terlalu pagi banget gitu. Beda kalau pas lagi sekolah itu harus pagi-pagi sarapan udah ada, udah harus siap gitu ya teman-teman. Jadi karena hari ini tuh hari Minggu, jadi tuh agak santai. Oh ya, ngomong-ngomong untuk teman-teman itu masak apa nih hari ini? Boleh dong tulis-tulis di kolom komentar supaya bisa jadi ide aku nantinya kalau misalkan aku itu lagi bingung gitu ya mau masak apa. Jadi aku bisa lihat komenan teman-teman itu biar jadi ide buat aku bikin menu gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya di sini untuk daun mangganya itu memang belum terlalu banyak gitu yang jatuh. Cuman kayak aku tuh udah risih aja ngelihatnya. Apalagi ini tuh kan hari Minggu gitu ya, mumpung paginya itu masih santai. Jadi aku di sini sempetin buat sapu-sapu di halaman depan. Mumpung hari Minggu gitu ya teman-teman, si abang sama si kakak itu kan libur sekolah. Jadi waktu aku sapu-sapu ini tuh ada yang jagain si dedek dan ada yang ngajakin main si dedek gitu teman-teman. Biasanya kalau si abang sama si kakak sekolah terus aku tinggal sapu-sapu di halaman kayak gini, si dedek itu ikut ngerecokin dan kadang-kadang itu ngerengek minta gendong gitu. Jadi kalau si dede udah ngerengek, aku nggak terusin untuk sapu-sapunya ya teman-teman. Ya kali aja gitu ya, sapu-sapu di halaman depan sambil gendong si dede yang ada encok nanti akunya. Jadi aku nggak terusin gitu ya teman-teman. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing.
Oh ya teman-teman, di sini tuh untuk daun mangganya memang nggak banyak yang jatuh gitu ya, karena buah mangganya itu udah banyak yang berbuah teman-teman. Tapi untuk mangga arum manis itu belum banyak yang berbuah, tapi yang untuk mangga golek itu udah banyak yang berbuah ya teman-teman. Kan mangganya itu panjang-panjang gitu. Aku nggak tahu namanya mangga apa, cuman yang orang banyak bilang itu katanya mangga golek gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh untuk mangga goleknya itu udah banyak yang berbuah. Oh ya, beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa batang pohon mangga, mangga arum manis gitu ya teman-teman yang ditebang gitu. Dan itu tuh sebenarnya aku jujur nggak boleh gitu ya sama pas suami, tapi ya demi kebaikan semua gitu ya. Soalnya pas batang pohon mangga arum manis itu yang ditebang itu posisinya pas di atas genteng pos ronda itu gitu teman-teman. Jadi ditebang daripada apa namanya merusak genteng gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah aku sama pak suami ngalah aja gitu. Terus akhirnya pak suami tuh untuk batang pohon mangga arum manisnya itu yang di atas genteng ditebang kayak gitu. Sebenarnya sayangnya gini loh teman-teman, kalau aku nggak ngebolehinnya karena sering berbuah. Untuk batang pohon mangga arum manis yang di atas genting itu sering buahnya tuh banyak gitu teman-teman, tapi ya udahlah gitu ya. Ya meskipun sekarang tuh ya masih buahnya masih ada, cuman ya enggak sebanyak kemarin-kemarin gitu ya teman-teman, karena yang sering berbuah itu batang pohonnya udah ditebang kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah bersyukur aja gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini aku lanjut untuk sapu-sapu di area pinggir jalan ya, teman-teman. Ini tuh untuk daun mangga aku pada jatuh di pinggir jalan kayak gini. Sebenarnya sering banget aku tuh di apa ya namanya dilarang gitu ya sama pak suami. Suka ditegur gitu sama pak suami, kata pak suami itu ngapain pinggir jalan disapu gitu ya. Tapi ya masa iya ya teman-teman, ini tuh kan ya walaupun ini tuh posisinya di pinggir jalan, tapi kan pas di depan rumahku, pas di depan kebun aku gitu ya. Jadi kan nggak mungkin juga nggak disapu. Aku juga kan ngelihatnya risih juga gitu ya kalau pas di depan rumah ataupun di depan kebun aku, pas di pinggir jalannya itu pada kotor kayak gini kan juga ngelihatnya nggak enak ya teman-teman. Makanya di sini aku sapu. Ini juga kan untuk daun mangganya kan daun mangga aku sendiri ya teman-teman. Jadi ya harus aku yang ngebersihin gitu ya. Tapi alhamdulillah meskipun untuk mangga arum manisnya itu berbuahnya nggak begitu banyak kayak sebelum-sebelumnya, karena batang pohonnya kan ada beberapa yang udah ditebang gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya itu untuk mangga golek yang pas depan rumah, yang deket depan rumahku itu buahnya banyak teman-teman. Dan biasanya itu dari tahun kemarin-kemarin itu memang berbuahnya itu lebih cepat daripada pohon mangga arum manis gitu teman-teman. Nah, ini tadi aku udah selesai sapu-sapu. Ini aku mau liatin untuk pohon cabai aku ya teman-teman. Ini tuh untuk cabai hijau, tadi juga ada cabai rawit. Karena kan lama nggak ada hujan ya teman-teman, dan aku itu jarang banget untuk nyiramin pohon cabainya. Kalau misalkan pas inget gitu ya, itu kadang aku siram. Tapi kalau pas nggak inget ya nggak kesiram. Terus kadang-kadang itu ingetnya itu udah mendekati maghrib gitu ya. Kadang-kadang malam baru ingat gitu, oh iya tadi belum siram pohon cabai gitu ya. Tapi ya kadang-kadang ya nggak kesiram gitu, nggak aku siram gitu teman-teman. Dan pas suami tuh sering banget ngingetin, cuman akunya aja kadang-kadang itu mungkin mager juga gitu ya, udah capek ngerjain pekerjaan rumah sampai kadang lupa nggak kesiram, nggak sampai gimana ya ngomongnya, sampai lupa gitu ya untuk nyiramin pohon cabai. Dan tadi untuk pohon pepayanya tuh alhamdulillah udah agak besar. Tadi juga ada pohon kelapa, dan ini itu bibit pohon kelengkeng teman-teman. Nah lanjut, tadi setelah aku sapu-sapu dan ngeliatin untuk batang pohon cabai aku gitu ya di kebun samping rumah, ini lanjut aku belanja. Dan karena tukang sayurnya itu berhenti pas di depan rumah bude aku ya teman-teman, jadi di sini aku sekalian aja gitu belanja di sini. Sebenarnya biasanya aku belanjanya itu nunggu tukang sayurnya tuh di pintu samping rumah gitu ya teman-teman. Tapi karena ini tukang sayurnya udah berhenti di depan rumah budeku, jadi aku sekalian aja belanja di sini. Jadi di sini itu aku tuh belanja ya untuk stok gitu ya. Untuk stok 2 atau 3 harian gitu.
supaya tuh untuk 2 atau 3 harian ke depan itu nggak sibuk tiap hari belanja. Soalnya tukang sayur di tempat aku itu banyak banget teman-teman, ada kalau dihitung tuh lebih dari 5. Cuman kalau biasanya udah ada tukang sayur satu ini tuh kan si abang-abangnya itu pagi-pagi udah keliling gitu teman-teman. Jadi tuh enak gitu ya, pagi-pagi udah ada tukang sayur, bisa sekalian masaknya tuh lebih cepet gitu ya. Sebenarnya abang-abang sayur ini itu tetanggaku sendiri ya teman-teman, cuma beda RT aja gitu ya, beda kelurahan gitu ya. Dan ini juga abang-abangnya itu lewatnya itu kalau pas pasar jalan itu nggak hidup gitu ya. Gimana ya ngomongnya, maksudnya kalau pas lagi ada pasar jalan gitu, pasar jalan itu kan ada waktu-waktu tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan pasar jalannya itu nggak ada gitu ya, pas nggak waktunya ada pasar jalan, abang-abangnya itu yang keliling kayak gitu. Dan itu tuh kelilingnya pagi-pagi, ditambah untuk sayurannya itu komplit banget gitu ya teman-teman. Jadi itu seneng aja gitu. Soalnya ada tukang sayur yang datangnya itu lumayan agak siang gitu ya. Itu tuh kalau udah sampai tempatku sini udah pada habis semua gitu teman-teman. Palingan tuh masih ada cuma beberapa gitu ya untuk persayurannya tuh. Cuman nggak banyak ya, itu tadi kadang-kadang itu nggak selera yang mau dimasak itu gitu ya teman-teman. Kadang seleranya tuh mau masak apa gitu ya, ternyata di tukang sayur tuh udah habis. Makanya di tukang sayuran tetangga aku ini udah langganan dan senang juga sih belanja di sini karena sayurannya gitu untuk lauk-lauknya juga masih komplit gitu teman-teman. Saving that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. Nah, jangan salfok itu ada si kakak sama si dede itu nyusul ya teman-teman. Dia itu nyamperin bude aku, padahal itu si dede belum mandi ya teman-teman, karena aku juga baru selesai sapu-sapu tadi di halaman. Dan ini lanjut, aku setelah belanja ini aku mau bongkar-bongkar tuh belanjaan aku tadi ya teman-teman. Nah, di sini aku beli minyak goreng, aku beli santan bubuk, beli kentang, beli walo, beli gula merah, beli kacang panjang sama toge. Dan ada sayur asem juga, ada sayur sop juga ya teman-teman. Rencananya tuh aku pengen masak pecel gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku mau masukin untuk bawang merahnya, aku mau masukin ke dalam toples ya teman-teman, karena stok gula merah aku itu yang sebelumnya tinggal sedikit. Jadi biar nggak habis, bener-bener habis, jadi aku stok lagi gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk minyak gorengnya, aku belinya minyak curah ya teman-teman. Namanya apa ya? Sebenarnya sama aja gitu ya, minyak goreng itu sama gitu, cuma bedanya kalau minyak yang udah dikemas itu kan dari pabrik gitu ya. Kalau kayak gini itu ya sebenarnya minyaknya juga minyak di pabrik gitu, cuman kemas kayak diecer gitu loh teman-teman. Nah, di sini untuk minyak gorengnya langsung aku tuang ke dalam tempat minyak goreng aku gitu ya, ke botol minyak goreng aku. Dan di sini ternyata itu nggak muat teman-teman, makanya ada sisa sedikit, aku tetap taruh di botol aquanya. Nah, alhamdulillah ini udah selesai untuk naruh minyak goreng. Lanjut di sini aku mau naruh untuk persayuran ya teman-teman. Ini tuh untuk sayur asem. Jujur di sini nggak aku pilihin dulu karena sebenarnya aku ini buru-buru karena mau ke kondangan teman-teman. Jadi di sini lanjut aja gitu ya. Pokoknya untuk sayurnya tuh langsung aku masukin aja ke kontainer kayak gini. Jadi untuk motongin sayurnya tuh nanti kalau misalkan mau masak baru dipotongin kayak gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, aku tuh mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk nonton video sederhana aku ini dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Dan aku ucapin terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah selalu berkomentar positif di setiap video aku. Yang nonton gak komen pun aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.
Dan gak kerasa udah di penghujung video aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.